Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi pemirsa dengan program TV Parlemen. Kali ini kita akan menyaksikan informasi dari DPRD Kota Makassar. Ranperda Pertanggungjawaban Anggaran tahun 2019 memasuki masa sidang untuk penetapan perda. Setelah penyampaian laporan dari Wali Kota Makassar, kini giliran fraksi-fraksi di DPRD Kota Makassar yang menyampaikan tanggapannya. Total ada 9 fraksi yang menyampaikan tanggapan di sidang paripurna yang digelar Senin lalu. Pemirsa, penyampaian pandangan fraksi diawali oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Makassar. PDI Perjuangan memandang jika penjelasan Pemkot Makassar atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 perlu diapresiasi meskipun realisasi pendapatan pada tahun 2019 tidak sepenuhnya tercapai. Pemakluman itu diakui juru bicara fraksi PDIP Anton Paul Goni karena adanya beberapa tantangan yang terjadi selama tahun 2019. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan atas penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang terhormat pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar yang saya hormati, saudara sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, inspektur, kepala badan, kepala dinas, kepala satuan polisi Pamong Praja, kepala kantor, kepala bagian, camat, serta para direksi perusahaan daerah yang saya hormati, para undangan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang saya hormati. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita hadir di tempat yang mulia ini guna mendengarkan pandangan umum fraksi atas penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Seperti kita ketahui bersama bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi budgeting atau penganggaran, dan fungsi pengawasan, serta penyelenggaraan daerah. Sejalan dengan praktek dalam kehidupan demokrasi, keberadaan lembaga DPRD memiliki posisi sentral yang mewakili rakyat dan menyuarakan aspirasi rakyat, serta senantiasa memberikan kontribusi dan yang konstruktif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Mekanisme dan substansi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2019 sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan merupakan upaya memenuhi asas transparansi dan sekaligus evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh semua unsur penyelenggara pemerintahan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah diamanatkan kepada pemerintah daerah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Makassar tahun 2019 ini berisi tentang laporan keuangan yang materinya telah disesuaikan dengan koreksi dan rekomendasi hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau PP-APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh pemerintah pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Secara normatif,
mekanisme PPABD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme PPABD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan antara lain asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPBD. Di penjelasan Wali Kota Makassar mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 tersebut, maka kami dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar berpandangan sebagai berikut. 1. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun lalu, secara umum telah mampu direalisasikan lebih optimal, meskipun masih ada kekurangan berupa tantangan dan kendala di lapangan. Tetapi harus diakui, berbagai kebijakan dalam bentuk program kegiatan memacu dan memicu lebih produktif dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, termaksud dalam upaya melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi, memerlukan regulasi yang tegas, peraturan daerah yang dapat mensupport capaian pendapatan daerah. 2. Terhadap masih adanya kendala yang dihadapi menyangkut realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2019, di mana gambaran secara umum kumulatif mengalami penurunan dari segi nominal dibandingkan dengan tahun sebelumnya, termasuk pajak parkir yang pengelolaan sebelumnya maksimal dan perlunya ketegasan regulasi dan implementasi tentang objek pajak BPHTB dalam rangka upaya menaikkan pendapatan asli daerah, di mana ketidakpastian regulasi dapat mengakibatkan wajib pajak menunda pembayaran atau menunda transaksi berkaitan dengan nilai Z dan T sangat jauh lebih tinggi dari nilai pasar dan NJOP. 3. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang cenderung terus meningkat, harusnya berbanding lurus dengan peningkatan PAD. Akan tetapi, anggaran 2019 mengalami penurunan. Ini menjadi tantangan tersendiri. Kami berharap pemerintah Kota Makassar melakukan upaya optimalisasi yang lebih intens dengan melakukan evaluasi dan penindakan secara menyeluruh terhadap SKPD dan Perusda serta strategi untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. 4. Sangat mengapresiasi capaian wajar tanpa pengecualian atau WTP 4 tahun berturut-turut. Dalam sejarah pemerintah Kota Makassar yang menandakan bahwa pengelolaan laporan keuangan pemerintah kota disajikan dalam prinsip akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, atau good and clean governance. Realisasi terhadap aspirasi masyarakat dari hasil temuan reses anggota Dewan masih kurang mendapatkan perhatian, sehingga ini harus menjadi perhatian pemerintah kota ke depan. 6. Terhadap mutu pendidikan kita yang semakin menurun, hasil temuan BPK kiranya menjadi perhatian pemerintah kota untuk terus-menerus melakukan inovasi-inovasi dan strategi terhadap kualitas pendidikan, pelatihan, dan profesionalisme guru perlu ditingkatkan. 7. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah kota mengevaluasi terhadap besarnya silpa tahun 2019 terhadap OPD mana saja penyumbang silpa terbesar agar tahun berikutnya agar lebih optimal dalam penggunaan anggaran. Mohon penjelasan besaran silpa 2019 yang dimaksud. 8.
meminta pemerintah kota untuk terus-menerus menyelamatkan fasum-fasos yang dikuasai oleh pihak ketiga, termasuk pengembang yang belum menyerahkan fasum-fasosnya untuk menghindari kerugian daerah dan masyarakat. Melalui kesempatan ini, juga perkenankan kami fraksi PDI Perjuangan mengajak pada semua pihak agar bersama-sama berdoa dan berjuang sekaligus menyatukan gerak dan langkah dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah pandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan terhadap penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Fraksi PDI Perjuangan, juru bicara Anton Paul Goni. Sementara itu, pemirsa, pandangan fraksi Partai Golkar penjelasan Pemkot terhadap Ranperda LPJ APBD Pemkot Makassar tahun 2019 dibacakan Andi Suharmika. Fraksi Golkar DPRD Makassar menilai secara substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja legal struktur masih perlu perbaikan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, Partai Golkar sepakat dengan Ranperda LPJ APBD 2019 untuk dilanjutkan pembahasannya. Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Makassar tentang rancangan peraturan daerah Kota Makassar terhadap penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Makassar, yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota Dewan yang saya banggakan, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, PLT Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Direksi Perusahaan Daerah, para camat, serta seluruh jajaran eksekutif dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar. Rekan-rekan pers, para undangan, serta hadirin yang sama saya hormati. Perkenankan saya terlebih dahulu mengajak hadirin yang terhormat untuk senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di tengah situasi masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberi nikmat, kekuatan dan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar dan rekan-rekan fraksi Partai Golongan Karya atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Makassar. Bapak PJ Wali Kota dan hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Sesuai penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 untuk melaksanakan amanat dan ketentuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 320 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan pada rapat paripurna hari ini yang merupakan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 ini, yang mana pihak pemerintah Kota Makassar senantiasa mengikuti
format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta kemudian diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berisi tentang laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan, saldo anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2019, di mana materinya telah disesuaikan dengan koreksi dan rekomendasi hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak PJ Wali Kota dan hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, setelah mencermati dan menilai uraian penjelasan Wali Kota atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 secara legal substansi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi legal struktur masih perlu diperbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaannya agar kendala dan tantangan dapat diminimalisir untuk mencapai optimalisasi penggunaan APBD Kota Makassar. Oleh karena itu, fraksi Partai Golongan Karya pada prinsipnya setuju dengan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Demikian pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatiannya dan kerjasamanya kami aturkan banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di urutan ketiga, pemirsa, fraksi Gerindra DPRD Makassar. Fraksi Gerindra menyoroti soal retribusi yang masih jauh di bawah target yang ditetapkan. Selain retribusi, Gerindra juga menyoroti rendahnya realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang masih sangat minim. Usai jeda, pemirsa, beberapa informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TV Parlemen. Pandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Makassar, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, serta rekan-rekan anggota Dewan yang saya hormati dan saya banggakan. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sekretaris Dewan, para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian Sekretaris Daerah, para Direktur Utama Perusahaan Daerah, dan para camat, serta seluruh jajaran eksekutif dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar. Wartawan, wartawati dari media, cetak, elektronik, online yang saya cintai, serta undangan hadirin hadirat yang sama-sama saya hormati pula. Mengawali pemandangan umum ini, perkenankan saya mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan kepada kita semua, walaupun saat ini bangsa Indonesia bahkan dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Namun hari ini kita masih berkesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Makassar untuk mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar terhadap pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada pimpinan DPRD Kota Makassar dan rekan-rekan dari fraksi Partai Gerindra atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pemandangan umum
fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar. Saudara pimpinan, saudara wali kota dan hadirin yang berbahagia. Setelah membaca dan mengkaji secara mendalam terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2019 ini, kami fraksi Partai Gerindra akan menyampaikan pemandangan umum sebagai berikut. Memberikan apresiasi kepada Saudara PJ Wali Kota Makassar yang telah menyampaikan penjelasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2019. Beberapa hal yang menjadi catatan kami adalah sebagai berikut. Pertama, mengenai penurunan pendapatan asli daerah terutama dari sektor retribusi daerah yang hanya mencapai sebesar 51,45% dari target sebesar 132,34 miliar lebih, terrealisasi hanya sebesar 68,9 miliar lebih. Mohon Saudara PJ Wali Kota memberi penjelasan terkait penurunan tersebut. Kedua, dari sisi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terrealisasi sebesar 18,22 miliar lebih dari target sebesar 37,80 miliar lebih atau hanya sebesar 48,20%. Mohon penjelasan Wali Kota terkait penurunan yang cukup signifikan ini. Ketiga, kami melihat belum maksimalnya realisasi belanja modal sebesar 1,11 triliun lebih sampai akhir tahun 2019 dan terrealisasi sebesar 884,20 miliar lebih atau sebesar 78,98%. Kami mempertanyakan masih belum maksimalnya realisasi belanja modal ini karena seperti kita ketahui bersama bahwa belanja modal ini digunakan untuk menyediakan utilitas perkotaan. Saudara pimpinan, saudara PJ Wali Kota dan hadirin yang berbahagia. Keempat, upaya peningkatan pendapatan asli daerah menurut kami harus beriringan dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. SKPD yang terkait diharapkan dapat memformulasi cara yang efektif agar pendapatan daerah meningkat di sisi yang lain. Kelima, harapan kami agar pendapatan hasil asli daerah PAD ke depan sudah lebih besar daripada dana perimbangan sehingga ke depan APBD Kota Makassar bisa mencapai tingkat otonomi fiskal yang baik. Keenam, kami menyampaikan kepada Wali Kota Makassar untuk segera mengantisipasi penularan COVID-19 di Kota Makassar yang semakin mengkhawatirkan. Juga melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan Perwali nomor 36 tahun 2020. Saudara pimpinan, saudara PJ Wali Kota dan hadirin yang berbahagia. Demikianlah pemandangan umum dari fraksi Partai Gerindra dalam rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2019. Terima kasih atas segala perhatian dari hadirin sidang paripurna serta saudara wali kota dengan segenap jajaran pemerintah Kota Makassar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar 20 Juli 2020, pembawa pemandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar Budi Hastuti. Salam Indonesia Raya. Usai jeda pemirsa, beberapa informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TV Parlemen.